Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini Jumat 20 Februari 2026. Kembali Mana Surgawi berjumpa dengan Bapak Ibu. Renungan hari ini berjudul Asal Muasal Bule. Mari kita membaca firman Tuhan dari 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kita akan lanjutkan dengan membaca Matius 5 ayat 14. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Tentu saja kita semua sangat akrab dengan sebuah istilah yang biasa digunakan untuk memanggil orang-orang asing yang berasal dari negara barat, yang memiliki kulit putih, rambut pirang, dan postur tubuh yang sangat berbeda dengan orang Indonesia. Ya, di Indonesia istilah bule kerap digunakan untuk menyebut orang-orang asing berkulit putih tersebut. Kata bule berasal dari bahasa Jawa bulal, yang artinya albino atau pucat. Dalam tradisi Jawa bahkan ada istilah kerbau bulai atau kerbau bule yang merujuk kepada seekor kerbau berwarna pucat yang dianggap istimewa. Dari makna pucat, istilah ini kemudian bergeser menjadi sebutan bagi orang barat yang kulitnya lebih terang dibandingkan masyarakat Indonesia. Benedict Anderson, seorang ahli budaya Indonesia, mencatat bahwa bule awalnya hanyalah istilah deskriptif lokal, lalu meluas dalam konteks sosial dan kolonial. Dengan kata lain, bule adalah contoh bagaimana masyarakat memberikan identitas kepada orang lain berdasarkan penampilan fisik mereka. Gambaran ini mengingatkan kita tentang identitas rohani kita. Sebagai orang Kristen, yaitu sebagai pengikut Kristus yang beriman kepadanya, kita juga memiliki identitas yang pasti dan jelas di dalam Tuhan. Dunia mungkin menilai dari penampilan fisik atau latar belakang kita. Tetapi Tuhan tidak peduli terhadap semua hal itu, karena kita memiliki identitas yang kekal bersama Yesus, yaitu sebagai anak-anak Tuhan. Firman Tuhan di dalam Galatia 3 ayat 26 berkata, sebab kamu semua adalah anak-anak Allah, karena iman di dalam Yesus Kristus. Identitas kita ini bukan sekedar sebutan, melainkan panggilan hidup. Kita dipanggil untuk menjadi terang di tengah kegelapan dan untuk menunjukkan kasih Kristus melalui perkataan, tindakan, dan sikap kita setiap hari. Itulah karakter-karakter sejati dari pewaris kerajaan sorga, dari kita semua sebagai anak-anak Tuhan. Sebagaimana bule dikenal karena ciri khas warna kulit dan rambutnya, demikian pula kita dikenal oleh dunia karena Kristus yang hidup di dalam kita, yang kita pancarkan lewat keseharian kita. Karena itu waspadalah dengan cara kita bersikap. Mulai saat ini, mulailah berbicara, berpikir, dan bertindak seperti anak-anak Tuhan yang selalu disertai dengan cinta kasih, kesabaran, kejujuran, dan penuh kedamaian. Jagalah kesaksian iman kita, jangan berlaku curang atau melakukan tindakan yang melanggar moral, yang dapat mencoreng identitas kita sebagai anak-anak Tuhan. Jangan mau menang sendiri dan berlaku egois. Buanglah identitas lama kita yang penuh dengan dosa, perasaan rendah diri dan pesimistis. Ingatlah bahwa sebagai pengikut Kristus, kita adalah manusia-manusia baru yang diciptakan menurut gambar dan rupanya. Efesus 4 ayat 22-24. Marilah kita perbaiki kualitas hidup kita dengan mengikuti firman Tuhan dengan setia dan merefleksikan sinar Kristus kepada semua orang. Kata-kata bijak hari ini, identitas kita adalah sebagai anak-anak Tuhan. Mari tunjukkan dan jangan mencemarinya. Bapak Ibu, mari kita akan sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah melalui salib-Mu, Engkau memberi aku identitas yang baru sebagai anak Tuhan. Aku mau selalu memancarkan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, kami percaya
Renungan hari ini akan menjadi berkat untuk Bapak Ibu semuanya. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.